Sudah tampil ya, Pak? Bisa, Pak? Tampil. Ini saya, Pak. Bisa tampil. Ya, tak bisa. Ke bawah, ke bawah. Oke. Sudah ya? Kita mulai ya? Ya. Jadi nanti prosesnya nanti saya jelaskan, terus nanti program-program itu terpisah saja. Nanti kita ketemu lagi jam 7. Jadi nanti siang sore hari ini kita coba untuk membuat kelompok sudah, terus tinggal programnya nanti yang harus dibuat malam ini, tapi kita sepakatan sore hari ini apa yang akan dikerjakan gitu. Siapa? Oke. Jadi mahasiswa dan DPR melakukan penlat yang kita lakukan sore hari ini. Salah satu aspek penilaian KKN. Jadi nilai UTS untuk sore hari ini ya, penlat ini. Terus ke bawah, mahasiswa yang tidak ikut penlat dicatat oleh DPL. Untuk dalam pemberian nilai akhir ya. Ini ya kesepakatan dari awal ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke. Lanjut. Bahwa model KKN berkelanjutan, jadi 2 gelombang dalam artian nanti 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Karena kan ini gelombang 3 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Terus KKN itu meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID melalui program kemanusiaan, program kewirausahaan, proyek di desa, program mengajar di desa. Nah, kalau di Surabaya ini berarti bisa di kelurahan atau kecamatan atau di tingkat RT. Ya, dilaksanakan secara berkesinambungan dalam artian 3 dan 4. Nanti harus ada di dalamnya situ. Minimal 1 tahun dalam satu lokasi yang sama. Jadi nanti kan ini kan 3 dan 4. Ya. Jumlah mahasiswa juga merata dan seimbang. Ini pembagian kelompoknya yang di KKN. Ya. Jadi 30 semua di kelompok yang lain. Lanjut. Jadwal KKN yang gelombang 3, 1 Juli ya pelaksanaannya. Iya, Pak. Tapi sebelum Juli, 1 Juli, saudara harus sudah turun ke yang tadi yang saya sampaikan. Di kelurahan atau kecamatan serta RT dan RW. Untuk izin dan lain-lain. Surat perizinan nanti bisa saudara download di webnya LPPM yang di KKN. Ya. Oke. Lanjut. Program KKN 2020, temanya 4, kemanusiaan, kewirausahaan, proyek di desa, mengajar di desa, dan memilih hanya 1 saja, dalam 1 kelompok ya, 1 kelompok. Ini kan dibagi 2. Iya, Pak. Nah, nanti kita sepakati bagaimana, apa yang harus ini. Yang terpenting kemanusiaan, kewirausahaan, proyek di desa, mengajar di desa. Proyek di desa ini, saudara melanjutkan apa yang sudah dikonsep di desa. Ya, jadi kita tinggal, Pak, apa yang bisa dilakukan, yang kami lakukan di desa, apa yang bisa kami bantu. Misalnya, Mas, untuk peningkatan kemampuan Karang Taruna misalnya. Ya, kita menjalankan itu. Ya. Iya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Nah, mahasiswa dan DPR melakukan penlat secara online. Ya, ini sudah dilakukan. Penlat mahasiswa dilakukan 2 kali. Menyusun proposal program bersama DPL, menyusun logbook kegiatan selama 1 bulan selama KKN, menyusun materi program yang akan dilaksanakan, dan revisi proposal. Proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah di SIM KKN berbentuk PDF dan Word. Yang diunggah di SIM KKN itu yang PDF, yang Word nanti lewat
akunnya yang ada di KKN, nanti diberikan nanti sama Pak Jeki. Mahasiswa menerima topi KKN, spanduk, dan umbul-umbul. Pendistribusian nanti masih di apakah nanti lewat pos ataupun nanti lewat Tiki, nanti yang terpenting saudara tunggu saja di rumah. Siap. Ya, atau nanti bisa di-pool di satu tempat, nanti distribusinya dari saudara sendiri. Tuh, kita masih memikirkan itu. Lanjut. Penerimaan mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing 1 Juli, gelombang 3. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Ini yang terpenting. Bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi dalam artian jaga jarak, pakai masker, terus pakai hand sanitizer dan lain-lain, cuci tangan dan lain-lain ya. Bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang berwenang dalam artian tadi pihak kelurahan, kecamatan, ataupun RT yang nanti kita tempati misalnya. Karena ini di Surabaya. Oke, berikutnya pelaksanaan program mahasiswa di lokasi selama 1 bulan. Jadi kegiatan selama 1 bulan. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades atau setara apa kalau di Surabaya ini, kalau Kades ini? Lurah, Pak. Lurah. Pak Lurah. Nggih. Lurah, staf dan tokoh masyarakat. Ini bisa RT ya, tokoh masyarakat. Untuk mencapai program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Jika memungkinkan juga online seperti ini. Jika tidak bisa ya terpaksa kita harus turun. Ya, mahasiswa melaksanakan program dengan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari atau setelah kegiatan. Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSU mengisi kolom saran DBL. Jadi nanti kita ketemunya di ada WA, ada akun SIM KKN, dan bisa live model begini nanti, ya bisa pakai Zoom ataupun Google Meet ini. Mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama-sama DBL. Jadi program yang sudah kita sepakati harus kita jalankan bersama untuk pelaksanaan KKN. Lanjut. Pelaksanaan program itu, program kerajaan melakukan donor darah, menjadi relawan posko COVID dan desa tangguh. Kalau di Surabaya kan kampung tangguh Wani Jogo Surabaya kan ya? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya, ada yang kampung tangguh Semeru. Nggih. Nah, di situ jaga. Mosok mahasiswa Jogo kan ngono. Jenis-jenis kegiatan biasa bisa dibuat dengan DBL saat penlat. Nah, ini nanti ya, tinggal pilih nanti. Berikutnya, program kedua, kewirausahaan. Melakukan edukasi, manajemen bisnis usaha, masyarakat, atau UMKM ya. Melakukan edukasi pemasaran produk UMKM berbasis teknologi, digital marketing, atau marketplace ya. Lanjut. Yang ketiga, proyek di desa membantu pemerintah dalam menyiapkan data kebutuhan pangan dan jaminan sosial masyarakat terdampak COVID. Membantu pemerintah desa menyiapkan relawan untuk membantu melaksanakan program sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa di masa pandemi COVID. Jadi kita hanya membantu saja kalau yang di sini. Ya, membantu saja. Dalam artian program yang sudah ada, kita jalankan. Untuk kekurangannya kita boleh ngasih saran. Yang ini program ketiga. Yang keempat,
mengajar di desa, edukasi pada masyarakat tentang teknologi kesehatan berbasis lingkungan yang dibutuhkan masyarakat dalam mencegah dan penanganan COVID. Membuat media informasi atau media edukasi masyarakat tentang pencegahan dan penanganan. Nah, dari keempat program ini, saudara bisa pilih salah satu, tapi jika ada yang kurang, misalnya misalnya ini ya di desa, kita boleh tambahkan misalnya nomor 3 gitu, boleh saja, ya. Jadi kalau ini dirasa kurang mengajar di desa, ini apa harusnya yang bisa ditambahkan? Silakan tambahkan, boleh. Jadi tidak terpaku dari 2 ataupun 3 seperti yang tadi yang di program-program itu. Berarti intinya memilih satu program ya Pak ya? Satu program untuk satu kelompok. Enggak. Halo? Atau iya Pak. Pak, saya mau tanya. Iya, Man. Ya, mungkin kalau programnya misalnya kan katanya kan dibagi 2 kelompok kan Pak. Ya. Nah, itu misalnya dalam kelompok besar itu satu program, cuman beda desa yang gitu bagaimana Pak? Apa boleh? Ya, apa boleh gitu. Oke. Dasarnya apa? Kalau memang begitu. Tentunya apa? Nanti rencana tadi sudah ada rencanaannya. Ya, misalnya Apa rencananya itu Pak, yang program edukasi. Gitu, misalnya kelompok pertama itu di desa A. Kalau yang kedua ini di desa B, tapi sama-sama kayak misalnya ngajarnya itu bener-bener program nomor 4 yang dipilih edukasinya, tapi itu nanti kolaborasinya itu beda gitu Pak. Kayak gitu, cuma gitu sih Pak, cuma beda tempat, tapi ya tetap di dalamnya konsepnya itu tetap kita ada kayak inovasinya lagi gitu di setiap kelompok dengan ciri khasnya masing-masing, mungkin itu bisa kan? Oke. Sama ya, intinya sama sih, tak telepon. Iya. Iku bakul es iso lewat. Bakul pentol banyak yang lewat. Iya. Cik, sementara sambil milih ini ya, saya tak koordinasi nih. Tentukan, boleh ngobrol tentang 4 program ini. Ya, gimana Re? Ayo. Yang mimpin siapa? Yang mimpin. Satu-satu yang mimpin. Monggo Mas Putra, pimpin Mas Putra. Putra. Mimpin. Ayo Put. Ayo monggo, pilih salah satu programnya yang mana Re? Buat kesepakatan bersama aja. Usul dari jurusan ini apa? Terus yang dari ini apa? Nanti ketemunya di tengah-tengah. Oh, ini kolaborasi dengan A dengan B. Ini yang tadi ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ada Pak. Apa? Tadi kan sesuai di WPT ada untuk upload kegiatan setiap hari. Nah, itu apakah kegiatannya itu benar-benar full 30 hari atau boleh ada jeda sedikit atau gimana? Soalnya kan uploadnya setiap hari gitu Pak. Nanti tak akomodir ya. Nanti lewat ketua jadikan satu pertanyaan. Nanti yang hari ini itu yang terkait dengan LPPM, nanti saya jawab lewat LPPM. Jadi saya tidak mungkin memutuskan sendiri, gitu ya. Iya Pak. Oke, jadi itu ada pertanyaan nanti yang kita konsep hari ini itu bagaimana pelaksanaan
programnya dan KKN ini berjalan lancar hari ini. Oke? Oke, Pak. Iya, Pak. Nah, balik programnya tadi 2 apa 1? Satu. Satu, Pak. Satu untuk 2 kelompok. Satu, Pak. Satu dua Untuk kelompok. program 2 kelompok. Biar Sip. proposalnya nggak banyak, Pak. Iya, Ya Pak. podo ae. Proposalnya tetap sendiri-sendiri. Oh, betul. Per Yoga. Per kelompok Kelompok dong. tadi itu loh. Yang berkelompok, Pak. Iya. Oh. Jadi gini, pendidikan itu yang lainnya matikan Pak Wahyu. Yang oke. Jadi saran saya tadi juga belum terjawab, cuman kalau memang satu sarannya dari teman-teman tadi, misalnya sudah saya contohkan tadi sebetulnya, satunya pembelajaran di SD, satunya di TK, satunya di SMP, misalnya begitu. Jadi sama-sama pendidikan. Oke. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Pak, saya mau tanya. Ya, udah, lanjut dah. Pak, kalau bisa kan itu kalau di sekolah, terus sekolahnya libur gitu, Pak. Apakah di masyarakat langsung nggak apa-apa kan, Pak? Kayak Oke. ibu-ibu PKK sama komunitas sama Kartar gitu misalnya, Pak. Programnya apa itu? Yang Wirausaha apa? Pendidikan. pendidikan. Kayak buat edukasi di dalam masyarakatnya gitu. Apa edukasi apa? Misalnya. Misalnya, bentar, Pak. Gawe telo, goreng. Boten, Pak. Saya izin membantu, Pak. Ya, Iya, lanjut. ya. Sopo Itu iki? misal saya Rafio, Pak. Oh, Rafio, ya, oke. Programnya seperti misal kita kumpulkan Kartar kalau memungkinkan, kemudian kita edukasi dengan cara membuat disinfektan secara sederhana, kemudian disalurkan kemudian ilmunya disalurkan ke keluarganya masing-masing gitu. Apakah memungkinkan ya, Pak? Mungkin itu masuknya ke perekonomian. Tadi apa itu? Yang nomor 2 tadi ya itu ya? Iya, Pak. Nomor 2. Kewirausahaan. UMKM, Pak. Lah iya, tak engko kan nanti menjual loh itu. Wis jadi Enggak. desain Enggak menjual, maksudnya Mm-mm. dibuat pribadi untuk kesehariannya gitu, Pak. Ya kalau sudah ada produk begitu, kalau nggak dijual ya eman. Bener nggak? Jawaban sih bener apa enggak? Lek wis ono produk, lek nggak dijual, ya eman. Iya juga sih, Pak. Lanjut ngomongnya gantian ben gak anu. Ya, siapa lagi yang mau ngomong? Menurut kalau yang tadi konsepnya si Rafio tadi kan ajari edukasi di masyarakat. Itu membuat disinfektan. Nah, kalau sudah disinfektan, kok nggak dijual sekalian? Padahal yang usaha tadi itu meningkatkan berdampak tadi. Justru kalau yang punyanya si Manda tadi kan, bagaimana kalau sekolahan libur? Nggak libur sekolahan. Sekolahan masuk, cuman konsep pembelajarannya yang nanti guru ini harus disetting bagaimana. Ya, ngomong. Saya ingin mencoba memberi saran. Kalau misalnya kan sekolahnya kan daring ya, Pak ya. Kalau misalnya kita nanti bikin kayak Google Classmeet gitu loh, Pak. Apa itu memungkinkan, Pak? Jadi nanti di Google Classmeet kan kita
kayak memberi materi setiap hari, misalkan nanti kita anak SMP gitu, misalkan jadwalnya IPA hari Senin, berarti nanti kita bisa memberi materi IPA itu, entah nanti bisa berupa video atau hanya kayak PPT kayak gitu, Pak. Bapak Ibu. Speakernya Bapak dinyalakan. Speakernya, Pak. Ya, sorry. Jadi harusnya pola pendidikan yang sekarang ini harusnya bagaimana sih? Terkait dengan daring ini ya apa sih sebetulnya? Apa hanya diberikan tugas atau guru itu membuat video terus di link ke grup WA orang tua dibagikan atau bagaimana harusnya? Supaya apa? Pendidikan itu kan harusnya ada emosionalnya, ada psikologinya anak. Ini bagaimana bisa daring tapi tetap bisa mendapatkan itu semua? Woi saya coba apa? Mungkin saya membantu jawab. Mungkin maksudnya kayak kita live streaming. Jadi guru itu live streaming ngajar. Jadi kayak di Google itu anak-anak itu bisa ngelihat kayak sekolah biasa, cuman kita live streaming gitu. Oke, live streaming. Terus pertanyaan terkait dengan emosional tadi gimana? Pak, saya mohon izin untuk menjawab ya, Pak. Oke. Menurut saya untuk emosional itu bisa dengan metode pengajaran secara analogi, Pak. Terus. Contohnya, misal anak SD dikasih virtual kayak media pembelajaran, misal ada apel apa gitu, misal kayak e-lab gitu, Pak. Kayak e-lab itu seperti online tapi seperti kayak bermain gitu, Pak. Oke, itu buat dulu atau sudah ada? Sudah ada di Google biasanya. Oke. Berarti jadi nanti siswanya bisa kayak merasakan apa yang dipelajari gitu, Pak. Masalahnya guru-guru sudah tahu belum itu? Insya Allah mengerti, Pak, dan tahu. Menurutmu di lapangan terkait dengan guru-guru senior misalnya, sing wis kabeh pensiun misalnya. Kalau menurut saya guru-guru yang senior itu biasanya berpusat kepada gurunya sendiri, bukan berpusat kepada siswanya. Iya, bagaimana bagaimana kita mentransfer itu, menurut maksud saya. Jadi maksud saya ada kerjaan untuk mentransfer itu. Jadi pertama adakan pelatihan dulu pada guru-guru. Baru nanti setelah masuk itu yang kita akan berikan itu sama. Jangan-jangan nanti kita nuntutnya disampaikan review tadi, gurunya nggak bisa. Ya apa, ini kan karena kan kejadian ini kan mendadak ya, tanpa kita setting, tahu-tahu harus daring kan begitu. Iya. Akhirnya kan muncul, ya tugas saja pokoknya, tugas terus setiap hari. Gitu. Ini kan kita harus membenahi proses pendidikan yang di masyarakat. Ini ya apa harusnya? Ayo, yang lain. Yang pertama mungkin ngajar sama sekolah yang ada di kelurahan dulu, Pak. Katanya masih ada guru yang piket. Terus setelah ngajak lewat Google Meet. Jadi cara kita ngasih tahu cara pembelajaran melalui Google Meet. Kan kalau melalui Google Meet itu misalnya kalau presentasi PPT-nya bisa ditampilkan langsung. Terus kalau ada respon dari siswa itu juga bisa langsung. Jadi kan bisa ada timbal balik antara guru dan siswa.
gitu. Jadi setelah Google Meet nanti kita juga bikin video pembelajaran yang bisa ditampilkan oleh guru tersebut. Setuju. Kalau bisa saya simpulkan, berarti model pembelajaran yang pertama, guru membuat video. Iya. Ya, habis itu guru harus terkait emosional tadi harus ketemu dengan siswa. Pakai media apa saja, tidak harus Meet, tidak harus Zoom, WA pun bisa. Bagaimana konsep itu? Nah, ini maksud saya yang nanti dibuat YouTube, itu yang ini, alurnya ini loh. Kan ini selama ini belum ada ini. Yeah. Paham ya? Jadi proses pembelajaran harusnya daring itu model begini. Kalau nggak bisa live, anak-anak bisa melihat videonya dari ibu guru yang ngajar tadi. Yeah. Nah, untuk emosionalnya mau tanya jawab setelah lihat video tadi, silahkan tanya lewat media WA misalnya. Grup sekarang kan 8 ya, bisa 8 atau masih 4? Bisa 8 Pak yang baru. 8. Berarti harus disarankan yang belum update, silahkan update menjadi yang terbaru WA. Okay. Paham ya? Jadi bikin alur itu. Tugasnya yang apa Mang? Komputer Mang loh. Yang informatika. Informatika itu tugasnya itu membuat itu. Jadi membuat alur-alurnya. Yang ngisi dari yang tadi yang saya sampaikan tadi itu dari teman-teman yang lain. Yeah. Paham ya? Sudah ketemu alurnya ya? Paham Pak. Jadi video paham, Pak. terus ini kalau melihat itu kan belum ada video tentang itu. Kalau melihat di YouTube itu, itu kan belum. Nah, baru nanti kita masuk ke sana. Ini saya yakin belum terbaca oleh teman-teman yang lain. Sehingga kita perlu satu programnya edukasi ke guru yang senior-senior itu. Memudahkan bagaimana. Terus cara membuat video yang baik itu ya apa? Gurunya. Yeah. Sudutnya berapa untuk supaya bisa terbaca oleh siswa. Saatnya Zoom itu siapa? Apakah perlu teman atau enggak? Itu yang terpenting. Kalau perlu teman nggak ngerjakan di sekolah itu, kalau social distancing ini begini, berapa orang? 2 orang saja cukupkah atau kalau perlu 3 atau berapa? Lah itu kita harus standarkan. Kita buat SOP-nya di situ sehingga muncul nanti di YouTube ada beberapa macam video. Nah, video-video itu ya yang diupload tadi. Sehingga nanti tidak kegiatannya, tapi bagaimana proses pengerjaannya. Karena kita tidak mungkin ketemu, tidak bisa ketemu nih. Bisa ketemu kalau nanti bisa misalnya membuat video 2 orang, 3 orang itu. Nah sekarang itu sepakati atau enggak konsep itu? Ya, kalau saya sih iya Pak. Ya, Putri ngomong ya. Jadi ada yang pertama prosesnya ada tugas, jadi alurnya tugas, terus video sama tatap muka tadi ya. 3 ini harus masuk karena standar pembelajaran misalnya. Ya, tatap muka. Jadi kelasnya kalau 8, misalnya kalau kelasnya itu diisi, kalau SMP itu biasanya 30-an orang, ya berarti 8 dibagi 30. Berapa kali guru itu ngajar? Nah, saya yakin bisa lah untuk ngatur itu. Nah, makanya bagaimana metode ini yang harus kita temukan itu. Metode ini harus kita temukan ya untuk kita sumbangkan ke masyarakat. Perlulah, saya yakin perlu ini. Penting lah, penting. Karena jangan sampai pendidikan itu putus hanya karena COVID gitu aja. Iya Pak. Ya, setuju kak tentang ini? Ya, jadi yang tugas pertama bikin video edukasi pembelajaran daring dulu ya Pak, metode pembelajaran daring. Yang penting konsepnya dulu, konsep ini ya loh, alur yang tadi saya sampaikan. Ya, paham Pak. Bikin video, terus bagaimana menjelaskan ke guru-guru, ini alurnya dibuat. Ya? Oke. Yang berikutnya, kalau membuat video, di mana? Sendiri-sendiri atau sudah punya papan tulis semua atau belum? Belum. Atau kumpul di mana? Kumpul deh. Atau gantian 3 orang nanti kebetulan di dekat tempat saya itu di Karangrejo itu ada TK, kebetulan saya yang pegang yayasannya, jadi kalau mau pakai ruangannya boleh, tapi jangan kakek wongi
Terserah, kalau mau digunakan monggo. Siang. Jadi guru-gurunya pulangnya biasanya jam 11. Berarti nanti teman-teman jam 12 sampai jam 3 lah buat video misalnya. Boleh, Pak. Videonya kelompok aja nggak apa-apa, Pak. Apa? Bikin videonya tadi loh, Pak. Mm-mm. Dibuat kelompok aja, maksudnya nggak individu. Kan anak-anak kan juga mungkin belum ada papan tulis atau sebagainya gitu, Pak. Makanya saya fasilitasi di TK yang ada di dekat rumah. Kebetulan saya jadi ketua yayasannya. Jadi nanti bisa pakai ruangan itu. Boleh nanti yang disarankan si siapa? Cowok tadi itu untuk membuat disinfektan caranya. Jadi harapan saya juga kalau memang new normal berjalan ya, proses masuk sekolah bagaimana? Lah itu sudah dibuat dari situ. Jadi guru datang ke tempat sekolah itu ngapain? Terus siswa itu ngapain? Proses belajarnya misalnya dibagi separuh-separuh. Tak apa-apa. Kita buat itu untuk yang di YouTube-nya. Pembelajaran Oke. offline berarti, Pak. Kenapa? Yang separuh itu muridnya, tak, Pak? Iya, separuh itu muridnya. Jadi kita buat separuh apa? Semi virtual ya, semi virtual dalam artian ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak. Atau itu diizinkan atau enggak. Saya masih mengkhawatirkan itu kalau dimasukkan kan gitu kemarin. Ada kan kemarin sempat dilontarkan masuknya separuh-separuh, misalnya kelas 20 masuknya 10-10 kan itu. Ada yang sempat begitu. Nah, kalau memang itu diiyakan, berarti kita harus bagaimana caranya kan itu. Kita harus buat itu. Yang keputusan terakhir itu masih daring sampai akhir tahun, Pak. Betul, daring sampai akhir tahun. Tapi ada pondok pesantren itu sudah masuk. Dan normal. Ya, lah termasuk tes ini, tes penerimaan mahasiswa itu juga datang, apa doa ya. Iya, datang, Pak. Nah, Tapi ini terakhir. Disuruh isolasi mandiri 2 minggu kalau mau CPK. Ya lah, aku mending gak usah tes ke tahun ngarep aja. Pak, Yang sekolah cuma zona hijau aja, Pak. Iya, ijo lah. Anu neto. Gak ada jaminan. Iya. Wis ayo. Pendidikan? Deal? Sekarang ke makasih. lokasi. Sekarang, ya, pertanyaan saya. Ada yang rumahnya dekat sekolah Anda? Ada. Ada, Hmm? Pak. Ada Pak saya, Pak. Siapa meneh? Berapa orang? Saya, Pak. Saya, Pak. Ada. Saya. Oke. Ojo dikira enak sih yang dekat rumah itu berarti tanggung jawab untuk memberikan programnya ke sekolahan tuh. Jangan enakan. Aneh yo nang omahku. Monokromo. Oke, monggo, Pak. Tuh, bener, Pak. Boleh. TK-nya Bapak aja gimana? Oh, coba aku sing lek kon gak teko aku sing ngajar. Di tengah-tengah, Rek, tengah-tengah. Kan rumahnya jauh-jauh, jadi di tengah-tengah aja, dari sekolah di tengah-tengah. Tengahnya itu di mana, Mas Putra? Jawaban lu. Yang dekat mungkin Kupang. Surabaya Pusat mungkin. Surabaya Pusat kan banyak, Pak. Di Diponegoro, Darmo banyak, Pak. Bungkul. Yaitu Diponegoro, Bungkul. Kupang ya rumah. Yang gini loh, Pak, yang rumahnya deket sekolahan itu, tapi posisinya di tengah kota gitu loh, di mana gitu, daerah mana gitu aja maksud saya.
Wis, tentukan sembarang. Tempatku di Wonokromo. Monggo Rek. Opsi 1 itu mungkin Wonokromo mungkin. Tuh yang lain. Rungkut. Wis ayo tentokno. Oh, yang perizinannya yo gampang ae lho, Rek. Ya, mungkin di SMA sing dulu. Ya, Apa? Di mana? SMA sing dulu. Kamu izin Pak Lurah nih lho anu. Iya, Pak. Iki tak kai saran ya. Iya, Pak. Kebetulan saya kan juga wakil RT. Kan kok ono Pak RT, apa RW kan kenal misalnya, kelurahan kan terserah monggo. Apa Bapak RT ono? Wakil, Pak. Ono sing wakil RT kan iku aja ngurus-ngurusi ngono. Terus ono sekolahane juga. Ada. Bapaknya RT ta, Mas? Wakil. Enggak apa-apa. Kok Oh iya, katanya Mas Kevin di rumahnya izinnya gampang. Oh. Iya, Terus kenal ini kok. ya, satunya. Satunya di mana? Wonokromo. Boleh. Iki ana sing PGTK ta? Ada yang PGTK? Saya enggak, Pak. Iya, Pak. Nabila, Pak. Nabila, Pak. Iya, Pak. Ini Nabila. PGTK itu. Jadi tahu, Pak. Ayo, PGTK. Iya, Pak. Jadi PAUD. PAUD berarti TK. Iya, TK-nya masuk PAUD, Pak. Ini anaknya sekolahnya SD, SMP apa SMA, Pak? Ya monggo tentukan, bebas monggo. Sama nanti ngajar di warga lho, enggak apa-apa ya, Ando. Misalnya kan nanti kita koordinasi dengan RT bagaimana mengumpulkan anak-anak itu, pakai tanya nama WA-nya orang tua. Bikin list. Maksud saya begini. Teman-teman kalau di SD, SMP, SMA, harapan saya setelah lulus sampai juga nyantol di situ. Paham ya? Jadi program KKN ini menunjang nanti sampai lulus itu bisa ndak lobby di situ. Iya, Pak. Nih, makanya programnya ini sekalian kalau memang membuat itu bisa nanti sampai lulus atau bisa jadikan skripsi atau jadikan opo. Arahnya ke sana. Jangan hanya lulus KKN dong. Paham ya? Keinginan saya paham ya? Paham, Pak. Ya, Paham, jadi Pak. Buat relasi. ya itu maksud saya. Jadi makanya saya pinginnya semuanya bisa masuk di mana-mana, bahkan semuanya RT dilebono ya, kayak wong pembelajarannya cuma satu, ngirim video, ngono kan. Iya. Oh iya, Pak. Itu aja. Saya mana tempatnya? Mana Rek? SD, SMP atau SMA, Rek?
Enggak, gini aja, tentukan SD, SMP, SMA itu anggap saja nomor 2. Yang pertama itu kan warga. Iya. Warga. Jadi nanti kenapa saya bilang SD, SMP itu nomor 2? Karena nanti izinnya ke SD itu hanya minta nomor siswanya untuk kita bisa edukasi. Jadi SD itu nomor 2, nomor 1-nya itu siswanya sebetulnya. Audiens kita kan sebetulnya siswa itu, masyarakatnya kan, bukan SD-nya itu. Nah, kita memintarkan gurunya, itu nilai plusnya. Sopo ngerti kok Mbak jadi operator guru-guru gini Mbak, tak bayar seminggu piro kan ngono lumayan. Alhamdulillah. Lah iya, gitu maksud saya itu. Sekolah itu nomor 2, nomor 1-nya bagaimana mendapatkan murid itu untuk kita edukasi masyarakat itu. Wes pikiran niku aku sing kayak akeh masa aku terus. Ayo wes. Ada yang luar Surabaya? Anu Mbak, Aduh. Mana? anu Mbak, Iya Pak. Oh iya. Tapi udah balik Jombang, ya? Surabaya. Kenapa kok balik Surabaya? Deh, tangan ibu kos atau ya Pak? ya kerja Pak. Ya cari uang sama KKN bisa. Ono donatur keuangan rek. Iya. Konsumsi ono sing ndon. Ya. Makanya harapan saya harusnya membuat medianya itu yang terpenting sebetulnya untuk kita bisa action semua. Ayo tempat kurang 1. Sik ngolek wong. Program telu ya. Halo. Pak? Halo. Berarti ini ndek Kevin ya. Ini Omai Kevin. Sing kedua Tapi bersedia Din. Apa? Sing di tempatnya bapaknya mau lho. Mereka sih. Mereka enggak sih? Iya. Kan ini ADWSD. Bembus.